warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fauzarianto dari kelas 9E, ingin mempresentasikan materi bab 2 pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu Kerajaan Islam di Nusantara. 1. Kerajaan Samudra Pasai. A. Dinasti Maunah Khair. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Maurah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah 1042 sampai 1078 Masehi. B. Dinasti Maurah Silu. Maurah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perlak, Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. 2. Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam Perang Paregreg. Nama aslinya adalah Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah. Laksamana Hang Tuah sangat berjasa pada masa pemerintahannya, serta Sultan Alauddin Shah. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Setelah wafat, ia digantikan putranya, yaitu Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, terjadi perpecahan antar kelompok dalam masyarakat, yaitu golongan ulama Tengku dan bangsawan Teuku. Penyebabnya, kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan penjajah Belanda. Selain itu, perpecahan juga disebabkan perbedaan paham keagamaan, yaitu antara Islam Syiah dan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, terdapat dua orang sastrawan terkenal, yaitu Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Fansuri. Kesusastraan Aceh Darussalam yang cukup terkenal adalah Bustamus Salatin dan Hikayat Putro. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak antara lain Raden Fatah sebagai pendiri sekaligus raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit dan mulai menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Pada masa pemerintahan Raden Fatah, wilayah Kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, serta beberapa daerah di Kalimantan. Pada tahun 1511, ketika Kerajaan Malaka diserang oleh Portugis, Raden Fatah mengirimkan bantuan militer yang dipimpin oleh Pati Unus. Selanjutnya, pemerintahan Kerajaan Demak dilanjutkan oleh Pati Unus selama 4 tahun. Ia meninggal pada tahun 1522 dalam usahanya mengusir Portugis dari Malaka. Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Dengan bantuan pasukan Cirebon, Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaan Kerajaan Demak pun semakin luas. Sejak saat itu, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran akibat terjadinya perebutan tahta kerajaan. Perebutan itu dimulai dari terbunuhnya Sunan Prawoto dan Sultan Hadiri oleh Aryo Penangsang yang merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak. Namun, usaha Arya Penangsang untuk menguasai Kerajaan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono.
Tahta kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang, walaupun sudah menjadi kerajaan baru. Kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus kerajaan Demak. Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran. Perebutan itu dimulai dari terbunuhnya Sunan Prawoto dan Sultan Hadiri oleh Aryo Penangsang yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Demak. Namun, usaha Arya Penangsang untuk menguasai kerajaan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Tahta kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang, walaupun sudah menjadi kerajaan baru. Kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus kerajaan Demak. Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut kerajaan Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Sekitar tahun 1680, muncul perselisihan di dalam kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Pengaruh Mataram pecah menjadi dua, sebagaimana hasil perjanjian Giyanti berikut ini. Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Pengaruh Mataram pecah menjadi dua, sebagaimana hasil perjanjian Giyanti berikut ini. Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi sehingga kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil sebagai berikut: Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegara.